Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wika Sofiana Devi selaku dosen pengampu mata kuliah kajian drama serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis unsur intrinsik pada naskah drama yang berjudul Anak yang Durhaka pada Ibunya. Masuk ke slide yang pertama, yaitu drama. Jadi drama adalah sebuah bentuk karya sastra yang menceritakan suatu kisah melalui dialog dan tindakan para karakter yang ditampilkan. Biasanya dalam sebuah panggung pertunjukan. Drama bisa berupa tragedi, komedi, atau bentuk lainnya. Dan biasanya mengandung unsur konflik, plot, tema, dan karakter. Slide selanjutnya. Nah, naskah drama. Naskah drama atau yang sering disebut skrip adalah teks tertulis yang berisi dialog dan arahan panggung yang dirancang untuk digunakan dalam produksi drama. Naskah drama mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah pertunjukan, termasuk dialog antar karakter, deskripsi setting, dan petunjuk untuk aktor seperti ekspresi, gerakan, dan nada suara. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah bagian inti sebagai pembangun cerita yang berasal dari suatu karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik tersebut yaitu tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah metode penelitian dan pendekatan. Metode penelitian yang saya gunakan ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses memanipulasi atau perlakuan-perlakuan lainnya. Nah, pendekatan yang saya gunakan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan struktural. Jadi pendekatan ini mengidentifikasi, memahami, mengkaji, dan mendeskripsikan hubungan antar unsur yang membangun karya sastra. Nah, naskah drama berjudul Anak yang Durhaka pada Ibunya. Jadi naskah drama yang saya analisis adalah naskah drama yang diperuntukkan khusus untuk yang pertama kali ingin membaca naskah drama atau pertama kali ingin bermain drama. Sebab naskah drama ini cukup mudah dimengerti bahkan oleh orang awam sekalipun. Namun, makna yang terdapat pada naskah drama ini sangat mendalam karena melibatkan perasaan seorang ibu kepada anaknya. Jadi, naskah drama yang berjudul Anak yang Durhaka pada Ibunya cocok untuk pemula yang ingin belajar drama. Slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam isi yang pertama, yaitu tema. Jadi hal pertama yang paling penting dari sebuah naskah drama yaitu tema. Tema ialah gagasan utama yang menjalin struktur isi naskah drama. Tema berkaitan dengan proses jalan cerita sebuah drama. Nah, jadi tema ini yang diambil oleh penulis untuk naskah drama Anak yang Durhaka pada ibunya mengenai tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya yang hidup miskin sehingga membuat Bella dan ibunya harus hidup seadanya. Sedangkan ayahnya sudah lama meninggal sejak Bella masih kecil. Ibu Bella hanya seorang pedagang keliling. Bella biasa bersekolah di SMA favorit berkat kecerdasannya yang mendapatkan beasiswa. Namun bukannya bersyukur, tetapi Bella menyombongkan diri bisa bersekolah di sana. Sekilas mengenai cerita yang sudah dipaparkan tadi,
Tema yang diusung sangat melibatkan rasa emosional pembaca terhadap tokoh Bella yang durhaka atau melawan ibunya hanya demi terlihat seperti orang kaya di mata teman-teman sekolahnya. Nah, masuk ke topik yang kedua ada tokoh. Nah, penokohan ini merupakan pendramaan pikiran dalam bentuk orang-orang. Setiap watak tokoh mempunyai pribadi yang khas, sehingga setiap motivasi tokoh itu akan menimbulkan konflik secara keseluruhan. Konflik tersebut menggerakkan cerita menuju puncak masalah dan penyelesaian masalah. Terdapat 5 tokoh nih di dalam naskah drama yang berjudul Anak yang Durhaka pada Ibunya. Yang pertama itu ya ibunya, kedua Bella, ketiga Sinta, keempat Angel, kelima Kiki. Nah, masing-masing tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda, adapun watak yang dimiliki setiap tokoh itu seperti ibu yang tirtagonis. Ia sangat sabar dalam menghadapi sikap anaknya. Hal ini dapat dibuktikan pada salah satu dialog yang berbunyi, Astagfirullah, istighfar Bella, kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Tokoh yang kedua itu ialah Bella. Dia termasuk tokoh yang protagonis dan antagonis. Ia memiliki watak yang seringkali melawan ibunya dan juga ia sombong. Hal ini dapat dibuktikan pada salah satu dialog yang berbunyi, enggak, gue tuh enggak level makan gituan, apalagi gorengan keliling kayak gitu. Nanti bisa keracunan gue. Nah, tokoh selanjutnya itu ada Sinta. Sinta termasuk ke dalam tokoh tirtagonis. Sinta itu adalah teman sekolahnya Bella. Ia seringkali menasehati Bella karena sikapnya yang tidak memiliki sopan santun. Hal ini dapat dibuktikan pada salah satu dialog. Sinta bilang, Bel, lu nggak boleh ngomong gitu, kasihan tahu ibunya. Maaf ya bu, maklumlah temen saya yang satu ini emang gitu orangnya. Nah, tokoh keempat itu ada Angel. Angel termasuk ke dalam tokoh tirtagonis. Sama seperti Sinta, Angel adalah teman sekolah Bella yang dimana ia sering kali menasehati Bella. Hal ini dapat dibuktikan pada salah satu dialog. Dialog pada tokoh Angel ini seperti, istighfar Bella, lu nggak boleh ngomong kayak gitu. Dia kan jualan halal. Yang penting kan dia nggak nyuri maksud saya. Maaf. Pasti dia jualan gorengan keliling itu punya alasan tertentu. Mungkin buat biaya anaknya sekolah atau apa gitu. Itu salah satu dialog dari Angel. Nah, tokoh yang terakhir atau yang kelima ini bernama Kiki. Kiki termasuk ke dalam tokoh tirtagonis. Ia adalah adik dari Bella. Kiki sangat menyayangi ibunya, berbeda dengan Bella yang selalu melawan kepada ibunya. Baik, selanjutnya ada alur. Alur pada naskah drama merujuk pada rangkaian kejadian dan pengembangan cerita yang terjadi dari awal hingga akhir. Alur ini membentuk struktur cerita dan menentukan bagian cerita tersebut berkembang dan disampaikan kepada pembaca. Nah, adapun alur pada naskah drama yang berjudul Anak yang Durhaka pada Ibunya ini yaitu menggunakan alur maju. Sebab pada setiap narasi ataupun dialog yang terdapat dalam naskah drama tersebut menceritakan secara runtut tahap per tahap dimulai dari awal. Hal ini dapat mudah dipahami dan biasanya
maju ini sering digunakan pada naskah drama anak karena memudahkan anak memahami tahapan-tahapan ceritanya. Nah, masuk ke bagian selanjutnya yaitu latar. Latar adalah bagian dari unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Ada 3 jenis latar, yaitu ya latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang perlu dipahami. Yang pertama itu latar tempat pada naskah drama. Anak yang durhaka pada ibunya ini berada di rumah dan di depan sekolah. Latar tempat menunjukkan lokasi pada adegan-adegan yang terdapat pada naskah drama ini. Nah, bukti ini dapat saya sampaikan terdapat di adegan 2. Di adegan kedua itu memiliki narasi saat Bella sedang berkumpul bersama teman-temannya, tiba-tiba ibunya datang menjual gorengan. Bella kaget kenapa ibunya mesti jualan di depan sekolahnya. Saat ia ditanya oleh teman-temannya apakah Bella mengenal penjual gorengan itu atau tidak, Bella malah menjawab tidak kenal. Nah, hal ini menunjukkan latar tempat di sekolah, di depan sekolahan. Nah, bukti selanjutnya ada di adegan ketiga. Nasi pada naskah tersebut seperti setelah sampai di rumah, Bella teriak memanggil ibunya karena ibunya sedang menjahit seragam sekolahnya Kiki, adiknya Bella. Itu tidak mendengar suara Bella yang memanggilnya di depan pintu rumah. Nah, pada adegan ketiga ini menunjukkan latar tempat yang berada di naskah drama ini itu di rumah Bella atau di depan rumah Bella juga. Nah, selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah terjadinya peristiwa-peristiwa yang terdapat pada naskah drama. Latar waktu pada naskah drama ini yaitu pagi hari. Nah, selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana merupakan gambaran suasana yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam naskah drama. Latar suasana yang terdapat pada naskah drama ini ialah marah dan sedih. Suasana marah dapat dibuktikan pada beberapa dialog. Salah satu dialognya ialah dialog Bella yang berisi, ibu apa-apaan ini? Ibu mau bunuh aku. Masa tiap hari aku makan tempe? Aku bosan, Bu. Kalau nggak tempe pasti tahu. Itu terus, emangnya nggak ada yang lain apa? Seperti itu. Nah, masuk ke topik selanjutnya yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa atau majas merupakan suatu pemanfaatan kekayaan bahasa atau pemakaian ragam tentunya guna memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup dan semakin indah. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam penyampaian pikiran dan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Mudah majas dapat menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Gaya bahasa yang digunakan pada naskah drama ini ialah majas hiperbola. Sebab dalam beberapa dialog bahwa pemeran utama pada naskah ini melebih-lebihkan sesuatu, seperti contohnya dialog Bella yang berisi, "Enggak, gue tuh nggak level makan gituan, apalagi gorengan keliling kayak gitu, nanti bisa-bisa keracunan lagi." Nah, kata keracunan ini termasuk
ke kalimat hiperbola, yaitu melebih-lebihkan sesuatu. Nah, dialog selanjutnya itu ada pada Bella lagi yang berisi, "Ibu, ibu apa-apaan nih? Ibu mau bunuh aku. Masa setiap hari makan tempe atau makan tahu, Bu? Itu terus emangnya nggak ada yang lainnya." Nah, pada kalimat ibu mau bunuh aku itu termasuk ke kalimat majas hiperbola. Karena tidak ada yang, sorry, karena memakan tahu atau tempe tidak bisa membunuh seseorang, kecuali memang makanan itu memiliki zat-zat tertentu yang bisa merusak tubuh. Oke, masuk ke selanjutnya yaitu amanat. Amanat merupakan suatu ajaran moral atau pesan yang diberikan drama itu kepada para penikmat, biasanya tersimpan rapi dan tersembunyi secara tersirat oleh pengarangnya dalam keseluruhan isi drama. Nah, ketika kita sudah membaca seluruh isi pada naskah drama Anak yang Durhaka pada Ibunya, para pembaca ini bisa mengetahui apa amanat yang terkandung di dalamnya. Amanat itu ialah jangan kalian melawan seorang ibu karena ibu telah mengandung hingga 9 bulan lamanya dan mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan. Saat kita sering membangkang kepada ibu, hal itu akan menjadi penyesalan yang teramat besar bagi diri kita sendiri pada saat ibu kita sudah meninggal. Kita, sorry, pada saat ibu kita sudah meninggalkan kita untuk selamanya. Lalu amanat lainnya yang terkandung dalam naskah drama ini ialah jangan malu dan jangan gengsi kepada nilai perekonomian suatu keluarga dan menyombongkan diri atas apa yang sebenarnya kita tidak miliki. Mungkin sekian pemaparan materi analisis ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.